mendengarkan kisah sebuah danau yang konon tercipta dari kutukan seorang ratu. Danau yang menyimpan rahasia mengerikan tentang ribuan lipan ganas yang muncul entah dari mana, membantai seluruh pasukan dari negeri seberang. Legenda ini berasal dari Kalimantan Timur, dan sampai sekarang masyarakat sekitar masih mempercayai keangkerannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa lipan-lipan ganas itu muncul dan menelan seluruh pasukan asing? Jangan kemana-mana, kita akan mengungkap kisah penuh mistis ini hanya di Masterku. Dahulu kala di tanah Kutai, Kalimantan Timur, hiduplah seorang ratu bernama Ratu Aji Bidara Putih. Namanya dikenal luas bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kecantikannya yang luar biasa. Konon katanya sih, jika sang ratu sedang menyirih, air sepahannya yang merah bisa terlihat mengalir dari kerongkongannya. Kecantikan inilah yang terdengar hingga ke negeri Tiongkok. Singkat cerita, seorang raja dari Tiongkok yang mendengar kabar ini pun merasa tertarik dan berniat melamarnya, teman-teman. Dengan membawa rombongan yang besar, ia berlayar menuju Kutai, berharap bisa menjadikan Ratu Aji Bidara Putih sebagai permaisurinya. Setibanya di kerajaan, raja dari Tiongkok itu disambut dengan penuh kehormatan. Aneka makanan istimewa dihidangkan, teman-teman, dan raja pun makan dengan lahapnya. Tapi sang ratu mulai merasa tidak nyaman karena cara makan sang raja begitu rakus dan tidak beretika, teman-teman. Sumpitnya bergerak cepat, mulutnya mengunyah tanpa henti, dan suara makannya terdengar jelas, teman-teman. Nikmat, lezat. Lezat sekali. Ratu Aji Bidara Putih mengerutkan kening dan bergumam dalam hati, "Aku nggak bisa menerima seseorang dengan kebiasaan ini." Tak lama kemudian, setelah acara jamuan makan selesai, sang raja mengutarakan lamarannya kepada Ratu Aji Bidara Putih. "Wahai Ratu, kedatanganku ke sini adalah untuk melamarmu menjadi permaisuri di kerajaanku. Bagaimana, wahai sang ratu? Apakah sang ratu bersedia?" "Maafkan aku, wahai Raja Tiongkok. Aku tidak bisa menerima lamaranmu," ujar sang ratu dengan tegas. "Hah? Mengapa, wahai ratu? Apa yang kurang dariku, wahai ratu?" Sang ratu lalu menatapnya dengan tajam dan berkata, "Aku merasa jijik melihat cara makanmu yang rakus. Itu tidak pantas bagi seorang pemimpin." Teman-teman, sang raja pun lantas tersinggung. Hatinya dipenuhi rasa malu dan amarah. Ia pun pergi, tapi dalam diam ia bersumpah untuk kembali lagi. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu dan tiba-tiba pasukan besar dari Tiongkok kembali. Tapi kali ini mereka datang bukan untuk melamar, melainkan untuk menghancurkan kerajaan sang ratu. Dengan serta-merta, pasukan Tiongkok menyerang kerajaan. Api berkobar-kobar, rakyat berteriak. Sang ratu menyaksikan kerajaannya dalam bahaya. Dia tahu jika pasukan itu berhasil masuk, maka tidak akan ada yang selamat. Dalam kepanikannya, ia berdoa dengan suara lirih, "Oh para leluhur, lindungi kerajaanku, berikan aku kekuatan untuk menghentikan mereka." Sambil mengunyah sirih, Ratu Aji Bidara Putih bermunajat, memohon agar lepehan sirihnya berubah menjadi lipan-lipan ganas yang bisa melindungi kerajaannya. Dan tiba-tiba, apa yang terjadi, teman-teman? Doanya terkabul.
ribuan lipan raksasa keluar dari tanah menyerang pasukan Tiongkok tanpa ampun. Lipan-lipan itu menggigit, merayap, bahkan melahap pasukan hingga tak tersisa. Kapal-kapal mereka pun digerogoti lipan-lipan ini hingga tenggelam ke dasar danau. Setelah kejadian yang mengerikan itu, tempat tersebut berubah menjadi sebuah danau yang kini dikenal sebagai Danau Lipan. Yang konon katanya hingga hari ini arwah pasukan yang tewas di sana masih gentayangan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan misterius di atas air. Dan bahkan ada yang mendengar suara aneh di malam hari. Seorang warga setempat bahkan pernah berkata, "Aku pernah mendengar suara-suara aneh dari danau itu, seperti langkah kaki di atas air, padahal tak ada siapa-siapa." Apakah teman-teman berani mengunjungi Danau Lipan atau mungkin teman-teman lebih baik menjauhinya? Silahkan beri komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan legenda Danau Lipan ini bisa memberikan beberapa pesan moral teman-teman. Yang pertama, kesombongan dan keserakahan membawa kehancuran. Raja Tiongkok dalam legenda ini menunjukkan sifat sombong dan serakah. Dalam Islam, kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kesombongan raja yang merasa berkuasa dan bisa memiliki segalanya justru membawa kehancuran bagi dirinya dan pasukannya. Ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak meremehkan orang lain. Pesan moral yang berikutnya adalah doa sebagai senjata orang beriman. Ketika kita menghadapi bahaya, kita wajib berdoa seperti Ratu Aji Bidara Putih yang memanjatkan doa dengan penuh keyakinan. Dalam Islam, doa adalah senjata utama orang beriman. Rasulullah bersabda, "Doa adalah ibadah." Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah teman-teman kisah legenda Danau Lipan. Kalau teman-teman suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Masterku Channel agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita mistis dan penuh misteri lainnya. Sampai jumpa kalau kalian masih berani menonton video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.